Kebangkitan Naga Perang Bab 39. Makhluk Kegelapan. Randy tidak menjawab, tetapi isyaratkan agar mereka tetap waspada. Di kejauhan, samar-samar terlihat bangunan besar, seperti kastil tua yang menjulang di tengah-tengah negeri malam. Dinding-dindingnya retak, dihiasi lumut hitam dan tanaman merambat yang menyerupai urat nadi yang berdenyut. Seolah kastil itu hidup, menanti tamu tak diundang dengan tawa jahat. Kita harus cari jalan masuk, gumam Randy lebih pada dirinya sendiri. Senapan bayonetnya terasa lebih berat dari biasanya, tetapi dia tetap menggenggamnya erat. Ayo, kita maju. Mereka merapat ke kastil, langkah mereka pelan dan berhati-hati. Di sekeliling suara erangan samar-samar terdengar, seperti angin yang berbisik atau makhluk yang menggeram dari sudut-sudut gelap. Berhenti, suara tajam terdengar dari samping, membuat Randy dan pasukannya berhenti mendadak. Dari kegelapan, muncul sosok tinggi, kurus dengan jubah hitam lusuh yang menyeret di tanah. Matanya merah menyala seperti bara api, wajahnya pucat seperti mayat hidup. Makhluk itu tersenyum, memperlihatkan taring-taring panjang yang meneteskan darah. Kalian datang terlalu jauh manusia, suaranya bergema di antara dinding-dinding kastil yang kosong. Ini adalah akhir dari perjalanan kalian. Randy menyeringai tipis. Kau bukan yang pertama mengatakan itu. Makhluk itu mengeluarkan tawa rendah, tawa yang dingin dan mengerikan. Kalian tidak akan keluar dari sini hidup-hidup. Randy tidak memberi makhluk itu waktu untuk melanjutkan ancamannya. Dia menarik pelatuk senapannya, peluru pertama melesat dan menghantam dada makhluk itu. Tapi bukannya jatuh, makhluk itu hanya mundur beberapa langkah, lalu tersenyum lebih lebar. Senjata manusia biasa tidak ada artinya di sini. Makhluk itu menggeram, mendekat dengan kecepatan yang tidak wajar. Dalam sekejap, dia sudah ada di depan Randy, siap mengayunkan cakarnya. Randy menepis serangan itu dengan bayonetnya. Logam tajam berbenturan dengan kuku makhluk yang lebih keras daripada yang ia bayangkan. Tapi dia tidak berhenti. Dengan gesit, Randy berputar dan menusukkan bayonet ke punggung makhluk itu. Suara logam merobek kulit mengisi udara. Tapi makhluk itu hanya tertawa lebih keras. Jika kau pikir bisa melawanku, bisiknya seraya meraih tangan Randy, mencengkeram keras. Dengan kekuatan luar biasa, makhluk itu mengangkat Randy ke udara, memaksa tubuhnya menggelantung tanpa daya. Nafas Randy tersengal, dadanya terasa terhimpit. Tapi Randy tidak panik. Dengan satu gerakan cepat, dia menarik granat dari sabuknya dan melemparkannya ke bawah, tepat di antara kaki makhluk itu. Rasakan ledakan ini, serunya. Granat itu meledak dengan keras, mengguncang tanah dan memecah keheningan malam. Asap dan debu beterbangan, menggulung di sekitar mereka. Randy jatuh keras ke tanah, namun segera bangkit, menggertakkan giginya menahan sakit di punggung. Makhluk itu mengerang keras, tubuhnya tersentak ke belakang oleh ledakan tersebut, sebagian tubuhnya tercabik-cabik. Ayo selesaikan ini! Teriak Randy pada pasukannya. Mereka segera menghujani makhluk itu dengan tembakan. Peluru-peluru melesat, menembus tubuh yang sudah terluka, dan kali ini, tawa makhluk itu memudar. Dengan raungan keras yang terakhir, tubuhnya runtuh ke tanah, darah hitam menyebar seperti racun di udara. Randy terengah, menatap tubuh makhluk yang kini tak bergerak itu. Itu baru pemanasan, gumamnya. Lalu dia mengangkat kepalanya, memandang kastil di depan mereka yang menjulang suram. Di dalam sana, dia tahu, ancaman yang lebih mengerikan sedang menunggu mereka. Tetapi mereka tidak punya pilihan. Jika mereka ingin selamat dari negeri malam, mereka harus terus maju. Andy menatap bangunan kastil tua yang berdiri menjulang di hadapannya, kelam dan misterius. Jendela-jendelanya seperti mata kosong yang menatap balik, menantang siapapun yang berani masuk. Aroma lembab bercampur dengan bau busuk menguar dari pintu besar yang setengah terbuka. Tanpa kata-kata, dia memberi isyarat pada pasukannya untuk bergerak. Tubuhnya bergetar sedikit karena adrenalin, tetapi pikirannya tetap fokus. Mereka melangkah masuk ke dalam kastil. Langkah-langkah mereka terdengar menggema di lorong-lorong batu yang gelap dan sempit, seperti bisikan samar dari makhluk-makhluk tak terlihat. Udara di dalam lebih dingin dari sebelumnya, menusuk hingga ke tulang, dan lampu-lampu tua yang menyala redup di dinding memberikan cahaya suram yang tidak cukup untuk menenangkan hati. Ini tempat apa? Salah satu prajurit berbisik, matanya terus bergerak,
penuh ketakutan. "Sarang mereka," jawab Randy datar. "Tetap bersama, jangan berpisah." Mereka bergerak perlahan, langkah demi langkah, menyusuri lorong panjang yang tampaknya tak berujung. Tiba-tiba, suara gemeretak terdengar dari atas, diikuti bayangan besar yang melesat cepat dari langit-langit. Dalam sekejap, sosok besar dengan sayap kelelawar raksasa jatuh di tengah mereka. "Siap tempur!" Randy berteriak sambil mengangkat senapan bayonetnya. Semangat Randy turut memicu semangat prajurit yang mengikutinya agar tetap berani menghadapi makhluk penghuni negeri malam yang sangat kuat ini. Berhasilkah dia lolos kali ini? Bab 40. Makhluk bersayap. Makhluk itu mendarat di hadapan mereka. Sayapnya mengembang seperti jaring hitam yang menghalangi jalan keluar. Tingginya hampir 3 meter, tubuhnya dipenuhi sisik-sisik keras yang mengilap di bawah cahaya redup mata merahnya bersinar ganas, dan taring panjangnya menyeringai, memperlihatkan niat pembunuhan yang jelas. "Kalian datang ke tempat yang salah manusia," jeraungnya, suaranya bergemuruh di seluruh lorong. Randy tidak menunggu lebih lama. Dia menarik pelatuk, peluru melesat menembus udara dan mengenai sayap makhluk itu. Tetapi seperti sebelumnya, tidak banyak efek. Bayonetnya bersiap di tangan, senjata itu kini menjadi pilihan terbaik untuk bertarung jarak dekat. Makhluk itu melompat ke depan dengan kecepatan yang tak terduga. Randy berlari ke samping, menghindari cengkeraman besar yang mencoba menghantamnya. Dia menyerang balik dengan bayonet, memotong sisi tubuh makhluk itu. Tetapi seperti batu, sisik-sisiknya begitu keras hingga hanya menimbulkan percikan. "Kita butuh cara lain," teriak salah satu prajurit, melawan panik. Randy berpikir cepat. "Serang sayapnya. Hancurkan mobilitasnya." Prajurit-prajuritnya segera bertindak. Beberapa dari mereka menembakkan peluru ke arah sayap makhluk itu. Sementara yang lain mencoba mengalihkan perhatian dengan serangan ke kakinya. Makhluk itu mengaum marah, mengayunkan sayapnya dengan kuat, membuat beberapa prajurit terlempar ke dinding. Randy menggunakan kesempatan itu untuk menyerang dari samping. Dia berlari cepat, menghindari cakar besar yang menghantam lantai, dan menusukkan bayonetnya ke sendi sayap makhluk itu. Suara tulang yang retak terdengar ketika senjata itu berhasil menembus. Makhluk itu meraung keras, sayap kirinya tak lagi mampu bergerak dengan baik. Namun, makhluk itu tidak menyerah. Dengan taringnya yang tajam, ia menyerang balik. Randy nyaris tidak bisa menghindari gigitan mematikan itu, tetapi cakar makhluk itu berhasil mencakar bahunya. Dia terdorong ke belakang, darah mengalir dari lukanya. "Apa ini yang kalian sebut prajurit hebat?" Makhluk itu tertawa rendah, berjalan mendekat, bersiap untuk menyelesaikan Randy. Namun, dengan tangan gemetar, Randy mengangkat bayonetnya, memasang granat kecil di ujungnya. "Kau tidak akan menang, kau terlalu meremehkan diriku." Dengan segenap tenaganya, dia melempar bayonet bersenjatakan granat itu tepat ke mulut makhluk tersebut. Granat itu meledak seketika, suara ledakannya menggema di seluruh ruangan, menghancurkan rahang makhluk itu dan memecah sebagian tubuhnya. Makhluk itu mengerang kesakitan, lalu jatuh keras ke lantai, sayapnya terkulai tanpa daya, tubuhnya terkoyak-koyak. Kehancuran yang sama sekali tidak diduga oleh makhluk kegelapan ini. Randy terengah-engah, menahan rasa sakit di bahunya. Namun dia tidak bisa berhenti. Dia menatap pasukannya, yang kini berdiri terengah, tetapi masih hidup. "Kita harus terus maju," ujarnya, mengesampingkan rasa lelah dan nyeri. Di dalam kastil, mereka tahu, masih banyak makhluk lain yang lebih ganas. Dan di balik semua itu, ancaman terbesar negeri malam sedang menunggu mereka. Tapi mereka sudah terlalu jauh untuk mundur. Di balik kegelapan yang semakin pekat, mereka harus bertahan, menghadapi segala horor yang mengintai. Setelah mengalahkan makhluk bersayap itu, Randy memimpin pasukannya menyusuri lorong gelap yang semakin dalam menuju jantung kastil. Setiap langkah terasa semakin berat, bukan karena kelelahan fisik semata, tetapi karena aura kegelapan yang menekan jiwa mereka. Tembok-tembok batu di sekitar mereka seakan menyerap cahaya, menambah kesan bahwa mereka sedang menuju kedalaman neraka yang sebenarnya. Randy bisa merasakan bahwa mereka semakin dekat dengan sesuatu yang lebih kuat, lebih berbahaya. Bau busuk darah dan daging busuk semakin kuat, membuat setiap tarikan napas terasa berat. "Dia menunggu kita," kata Randy pelan, tanpa perlu menjelaskan siapa dia.
Di depan, sebuah pintu besar berwarna hitam menjulang. Ukiran di pintu itu menggambarkan penderitaan, kematian, dan kekuasaan yang menakutkan. Di balik pintu itulah pemimpin negeri malam menunggu. Sosok yang selama ini disebut-sebut sebagai penguasa kegelapan abadi, Raja Vampir, Lord Draculeton. Randy melangkah maju dan meletakkan tangannya di pintu itu. Rasanya dingin, seperti sentuhan kematian itu sendiri. Dengan satu dorongan keras, pintu itu terbuka dengan suara berderak yang menggema, memperlihatkan sebuah ruangan luas yang hanya diterangi cahaya bulan merah dari jendela tinggi. Di ujung ruangan, di atas tahta hitam yang megah, duduklah Lord Draculeton. Sosok yang sangat menakutkan di masa itu bagi rakyat Khatulistiwa karena ada kekhawatiran makhluk dari negeri malam ini akan menghabisi mereka di malam hari saat mereka tidur nyenyak. Namun ketakutan rakyat Khatulistiwa tidak pernah terbukti karena makhluk dari negeri malam ini tidak pernah masuk sampai ke pusat pemerintahan negeri Khatulistiwa. Hanya di perbatasan saja, mereka membantai seluruh prajurit penjaga perbatasan tanpa ampun. Hal inilah yang membuat Presiden Khatulistiwa perlu merasa menghancurkan negeri malam agar kehidupan rakyat Khatulistiwa bisa tenang dan aman. Bab 41. Penguasa Negeri Malam. Sosoknya begitu tinggi dan ramping, kulitnya pucat hampir transparan, dengan mata merah menyala yang berkilat tajam di bawah tudung hitamnya. Taring-taring panjang yang menjulang dari bibirnya membuatnya tampak seperti monster dari legenda gelap, tapi ada sesuatu yang lebih mengerikan dari sekadar penampilan fisiknya, auranya. Kegelapan yang menyelubungi ruangan terasa hidup, mengalir dari dirinya, menekan setiap sudut. Randy Wang. Akhirnya kau tiba. Suara Draculeton terdengar berat dan bergaung, seolah keluar dari kedalaman neraka itu sendiri. Sudah lama aku menunggumu. Randy menatapnya dengan tatapan tajam, tangan masih erat menggenggam senapannya. Tahu dari mana kau namaku? Kau tahu kenapa aku di sini? Perang ini harus diakhiri. Draculeton tertawa pelan, suaranya seperti suara ribuan jiwa yang menjerit. Aku selalu mengamati manusia yang berbakat. Manusia lemah selalu berpikir bisa mengakhiri kegelapan. Tapi kegelapan selalu ada di mana-mana, bahkan di dalam hatimu sendiri. Tanpa peringatan, Draculeton berdiri dari tahtanya, gerakannya seperti kabut, begitu cepat dan hampir tak terlihat. Dalam sekejap, dia sudah berdiri di depan Randy, hanya beberapa meter jauhnya. Udara di sekitar mereka semakin menebal oleh kegelapan yang menyesakan. Randy tak ragu. Dia mengangkat senapannya dan menembakkan peluru langsung ke arah Draculeton, namun vampir itu menghilang tepat sebelum peluru mengenai. Dalam sepersekian detik, Randy merasa cakar tajam menghantam punggungnya, membuatnya terhuyung ke depan. Dia menahan erangan rasa sakit, berbalik dan mengayunkan bayonet ke arah Draculeton, namun yang dia temui hanyalah bayangan. Terbukti kau tak lebih dari manusia biasa. Edesis Draculeton dari kegelapan, suaranya terdengar dari segala arah, membuat fokus menjadi mustahil. Randy mengencangkan genggaman pada bayonetnya, rasa nyeri di punggung semakin menyengat, namun dia tetap tegak. Aku mungkin manusia biasa, ujarnya pelan, tapi penuh tekad. Tapi manusia biasa punya sesuatu yang tidak kau miliki, keberanian untuk mati demi menghancurkanmu. Draculeton tertawa lagi, kali ini lebih keras. Mati? Ya, kau akan mati. Tapi kau tidak akan menghancurkanku. Randy merasakan kehadiran Draculeton di belakangnya. Dia berbalik secepat mungkin, tetapi cakar panjang vampir itu sudah berada di udara, siap mengoyaknya. Dalam sekejap yang seolah melambat, Randy menunduk, menghindari serangan itu, dan menancapkan bayonetnya langsung ke perut Draculon. Dentang logam dan daging terdengar, tetapi Draculeton hanya menyeringai. Kau pikir ini bisa melukaiku? Bisik Draculeton, sebelum menarik bayonet itu keluar dari tubuhnya dengan mudah. Namun, Randy sudah mempersiapkan serangan lain. Dengan gerakan cepat, dia merogoh saku seragamnya dan mengeluarkan botol kecil berisi cairan bening yang memancar di bawah cahaya bulan. Air suci. Coba ini, Randy menyiram cairan itu ke wajah Draculeton. Jeritan yang menggema memenuhi ruangan ketika air suci menyentuh kulit pucatnya, membakar dagingnya seperti asam. Draculon mundur dengan cepat, tangannya meraih wajah yang meleleh. Kau berani, teriaknya dengan amarah. Randy tidak memberi waktu untuk pemulihan. Ini untuk perbatasan Khatulistiwa, dan untuk semua yang kau bunuh,
Teriaknya sambil melemparkan sisa cairan itu ke tubuh Draculeton yang kini melayang mundur. Kegelapan di sekelilingnya mengamuk. Tubuh Draculeton mulai retak, seperti porselen yang terkena suhu tinggi. Kegelapan yang mengelilinginya kini terlihat seperti asap yang berusaha melarikan diri dari tubuhnya. Draculeton meronta, mencoba bertahan, tapi akhirnya dia meledak dalam cahaya terang yang menyilaukan, menguap menjadi debu hitam yang berterbangan di udara. Keheningan meliputi ruangan. Randy jatuh berlutut, terengah-engah. Bahunya terluka parah, tapi kemenangan itu nyata. Vampir Raja telah lenyap, dan negeri malam, setidaknya untuk saat ini, kehilangan penguasa terbesarnya. Semua berakhir, bisiknya lelah, sebelum kegelapan menyelubungi pandangannya. Randy membuka matanya dengan susah payah, merasakan rasa sakit yang menusuk di seluruh tubuhnya. Pandangannya samar-samar menangkap cahaya lembut yang berpendar di sekelilingnya, sebuah kontras dengan kegelapan yang baru saja dia taklukkan. Dinding batu kastil yang dingin tak lagi terasa menekan, dan suara angin malam negeri malam yang sebelumnya berbisik di telinganya kini sirna. Dia masih hidup. Dengan gerakan yang lambat dan menyakitkan, Randy mencoba bangkit, tapi tubuhnya terasa berat seperti diikat rantai tak terlihat. Saat itu, sebuah suara lembut terdengar dari ujung ruangan. "Kau beruntung masih bernapas, prajurit." Randy menoleh. Dari kegelapan yang tersisa, seorang wanita muncul. Rambut panjangnya tergerai hitam legam, wajahnya berwarna putih pucat, dengan mata yang seolah menembus jiwanya. Ia mengenakan gaun merah darah yang seakan mengalir di lantai, menambah kesan menakutkan. "Siapa kau?" tanya Randy, suaranya serak. Tangannya secara refleks meraba bayonet di pinggangnya, meski ia tahu tenaganya belum kembali sepenuhnya. Wanita itu tersenyum tipis, dan tatapannya tajam penuh rasa penasaran. "Aku adalah pewaris Lord Draculeton. Kau berhasil menghancurkan dia, tapi negeri ini masih membutuhkan penguasa." Randy mengernyit. "Kau pikir aku akan membiarkanmu mengambil alih?" Bab 42. Sang Pewaris. Wanita itu melangkah mendekat. Setiap langkahnya nyaris tak bersuara di lantai batu yang dingin. "Aku berbeda dari dia, Randy Wang. Aku tidak haus darah seperti yang kau kira. Namun, aku tahu kekuatan manusia sepertimu. Kau tidak akan bisa bertahan lama di negeri ini." Randy berdiri dengan susah payah, berusaha menjaga postur tubuhnya meskipun rasa sakit menjalari punggung dan lengan. "Katakan saja apa yang sebenarnya kau inginkan. Sepertinya kau banyak tahu tentang diriku." "Aku menawarkan perjanjian," ujarnya sambil berhenti beberapa langkah darinya. "Kau bisa meninggalkan negeri malam dengan aman, membawa pasukanmu keluar. Tapi kau harus berjanji tidak akan kembali." Randy tertawa kecil, meski rasanya membuat dadanya seperti ditusuk. "Aku tidak pernah negosiasi dengan musuh. Bagaimana kalau aku menolak?" Senyum wanita itu menghilang. "Jika kau menolak, aku akan memastikan setiap prajurit yang tersisa di kastil ini tidak akan pernah melihat matahari lagi. Aku bisa membuat kalian semua menjadi bagian dari kegelapan selamanya." Suasana terasa semakin menekan saat suara wanita itu merendah. Namun, Randy tetap tak goyah. Dia tahu wanita ini mungkin lebih berbahaya daripada Lord Draculeton. Namun, satu hal yang pasti Randy tak pernah mundur dari ancaman. "Sudah kukatakan tadi kalau aku tidak membuat perjanjian dengan musuh apalagi dengan makhluk kegelapan," kata Randy dingin. "Jika kau ingin menghentikanku, kau harus menghadapiku." Seketika mata wanita itu menyala, kini tampak seperti api merah. "Kau bodoh. Tapi itu tidak akan lama, Ji." Randy mengangkat senapannya, bersiap menghadapi pertempuran terakhir. Bayonet di ujung senjatanya berkilat tajam, siap untuk pertarungan jarak dekat. Aku siap kapanpun kau mau," ucapnya dengan suara rendah penuh tekad. Wanita itu melayang di udara, gaunnya berkibar seolah ditarik oleh kekuatan gaib. "Kalau begitu, biarkan aku memberimu rasa kegelapan abadi," desisnya sebelum menghilang dalam kabut hitam yang menyerang Randy dari segala arah. Dengan gerakan cepat, Randy menembakkan beberapa peluru ke arah kabut, namun itu tidak menghentikan serangan yang mendatanginya. Dalam waktu singkat, dia merasakan cakar dingin menggores lehernya, menciptakan sensasi dingin yang menusuk hingga ke tulang.
serangan yang tidak terlihat sama sekali olehnya. Namun Randy tidak menyerah. Dia berputar cepat, bayonet di tangannya berayun, merobek kabut yang menyerangnya. Setiap ayunan terasa seperti pertempuran melawan bayangan yang tak bisa dilukai, tapi ia terus bergerak, tidak memberikan ruang untuk rasa takut menguasainya. Gerakan Randy semakin lama semakin cepat. "Ayo, tunjukkan dirimu," teriak Randy, napasnya terengah-engah, sementara darah mengalir dari luka-luka di tubuhnya. Namun, semangat dan stamina Randy yang luar biasa membuatnya terus menyerang kabut di hadapannya. Kabut itu tiba-tiba berhenti, mengumpul di satu titik di depannya. Dari pusaran itu, wanita tersebut muncul kembali, kali ini dengan mata menyala lebih terang. "Kau keras kepala, manusia. Tapi keberanianmu akan menjadi kehancuranmu." Randy tahu ini saatnya. Dia mengumpulkan seluruh tenaganya, melesat maju dan menancapkan bayonetnya tepat ke dada wanita itu. Dentingan logam dan jeritan mengerikan menggema di seluruh ruangan saat pisau tajam itu menembus tubuhnya. Wanita itu berteriak, matanya membelalak dengan rasa sakit yang tak terhingga. Namun, sebelum Randy bisa menarik kembali senjatanya, wanita itu tersenyum lemah. "Aku tidak sendirian. Aku adalah kegelapan." Tiba-tiba, bayonet yang menancap di tubuhnya hancur menjadi debu, dan tubuh wanita itu mulai terurai, meleleh seperti lilin yang terbakar. Randy mundur, menatap tak percaya saat tubuh wanita itu perlahan hilang di udara, meninggalkan hanya bayangan samar dan suara tawa yang bergaung di ruangan itu. "Aku akan kembali, Randy Wang. Bersiaplah untuk penderitaan tiada akhir. Kegelapan tidak akan musnah." Suara sang pewaris tahta negeri malam ini mengandung ancaman yang serius. "Aku tidak takut padamu. Aku tidak takut terhadap siapapun juga. Aku akan menghadapimu saat kau kembali," sahut Randy untuk meredam gertakan sang pewaris. "Hihihi, aku akan segera menemuimu." Saat itulah kehancuran negeri Khatulistiwa dimulai karena telah menebarkan genderang perang terhadap negeri malam. Kastil mulai bergetar, seolah bangunan itu akan runtuh. Randy tahu waktunya tidak banyak. "Kita harus keluar dari sini," teriaknya ke pasukan yang tersisa. Dengan sisa tenaga yang ada, mereka berlari meninggalkan kastil yang mulai runtuh. Suara batu-batu besar yang jatuh mengejar mereka hingga keluar dari gerbang besar. Saat mereka mencapai luar kastil, bangunan itu runtuh dengan suara gemuruh, menghilang dalam debu dan puing-puing. Randy berdiri di puncak bukit, memandang ke arah reruntuhan yang dulu menjadi jantung negeri malam. "Ini belum selesai," gumamnya. "Tapi untuk sekarang, kita menang." Malam itu, langit negeri malam untuk pertama kalinya terasa sedikit lebih ringan, meski kegelapan tak pernah benar-benar hilang.